Baik ya, kita cek. Jadi gini ya, kita sebelum mulai kuliah kita cek dulu tugasnya masing-masing karena tugas ini penting banget gitu ya. Kenapa penting? Karena learning outcome-nya adalah Anda mampu membuat dokumentasi ini ya, dokumen specification requirement software requirement specification. Apa itu? Spesifikasi perangkat lunak. Jadi kalau kita mau bangun perangkat lunak, orientasinya apa kira-kira? Pengembangannya berdasarkan data kah atau berdasarkan objek-objek yang kita terapkan dalam pemrograman berorientasi objek. Maka kita menyusun analisisnya dengan OOAD atau Object Oriented Analysis Design ya. Objek berorientasi OOAD, ODB, apa namanya? Mata kuliah ini namanya apa? Analisis desain berorientasi objek, ya. DPO. Nah, ini sudah saya kasih poin-poin ya. Ada kerja kelompok. Poin pertama adalah kemarin ya, 50% sebelum batas waktu. Jadi kalau batas waktunya lewat tutup. Nah, jadi Anda masuk ke level berikutnya. Nah, tutup gimana? Ini kosong. 50%, 25% ya. Ini 25%, 25%, 25%, 25%, 100 jumlahnya nanti. Ya. Nah, karena itu penting banget Anda ngerjain ini. Tapi ngerjainnya juga jangan setengah hati ya, apa namanya. Ini kayak masa daftar pustakanya aja nggak diaudit ya. Jadi susun ya, ini menunjukkan bahwasanya masih kurang kerja. Ini hanya, tapi saya kadang baik hati, diturunin nanti. Kemudian nanti 100% baru 25% lagi. Jadi dicek ya ini ya, apa namanya, isinya harus relevan dengan soal. Ada kalanya ada yang copy paste ya, copas dari luar, yang tempel gitu ya. Ini tugas itu orientasinya adalah proses ya. Jadi Anda proses belajar itulah yang akan digunakan di sini jadikan acuan. Jadi bukan ini output, hasilnya bukan output ya. Kenapa output? Output itu gampang. Gampang gimana? Sekarang itu mahasiswa pinter-pinter lah. Pinternya gimana? Kalau punya duit tinggal suruh orang kerjain, kasih duit. Jadilah itu yang pikirin kan, nggak bisa. Ya itu yang nggak bisa kita. Masa kayak gitu kan? Apa gunanya kuliah? Kuliah tinggal tidur-tidur aja. Atau ngerjain hal-hal yang di luar kuliah. Itu ya kurang sip lah ya. Dosennya dibohongi. Itu yang jangan sampai terjadi ya. Karena itu kita evaluasi benar ini ya, supaya ada hasilnya gitu loh ya, kita kuliah itu. Ikuti mata kuliah 1 semester nggak ada belas gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ya, poin-poinnya sudah jelas. Sekarang kita cek ini aplikasi bimbingan dosen. Mahasiswa dengan dosen. Misi yang disediakan ini untuk 2 program studi. Simpel aja, sedikit aja. Taruhlah 1 program studi 30 orang. Tinggal sedikit aja kan. Terus aplikasi itu minimal punya 3 fungsi. Nah ini yang perlu didetailkan. Ini yang perlu didetailkan. 3 fungsi itu apa aja? Nih, mau data mahasiswa. Mahasiswa yang boleh bimbingan itu siapa? Ini ya, bimbingan. Kalau mahasiswa baru kan enggak ya. Kira-kira yang kebimbingan siapa? Oh, bimbingan apa dulu Pak? Nah, tanyain dulu. KP, nah KP. KP ya mereka harus sudah ngambil mata kuliah KP.
kedua jumlah SKS-nya sekian, kan gitu ya. Nah, itu buatlah prosedurnya untuk mahasiswa ini. Prosedurnya seperti apa? Ya, menurut pengamatanmu bagaimana lo? Gambar aja, tulis aja prosedurnya. Kalau kamu mau rujuk pada buku panduan akademik, silakan. Kalau kamu mengamati sendiri langsung, silakan. Kalau kamu menghayal, udah langkah-langkahnya untuk menjadi mahasiswa yang memiliki syarat untuk bimbingan seperti apa? Masukkan sini. Yes, oh. Ya enggak? Terus juga dengan dosen yang harus membimbing itu kan ada syarat-syaratnya ya. Nah, apa syarat-syaratnya? Tanyain aja ke prodi. Bu, syarat-syaratnya jadi dosen yang membimbing itu apa ya? Oh, kayak ibunya nanti kasih tahu. Oh, pertama dia harus A, yang kedua dia harus S2, relevan sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga harus pengalaman ini, bla 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 minimal 2 tahun. Cek di situ sehingga kita bisa mengetahui bahwa dosen itu syarat untuk membimbing. Mahasiswa juga syarat untuk dibimbing. Nah, proses pembimbingan juga gitu. Proses bimbingan kalau KP itu seperti apa sih bimbingannya? Tanyain. Bimbingan KP itu gimana? Oh, mereka harus ngisi dulu KRS gitu misalnya. Oh, mereka setelah ngisi KRS KP, mereka harus ngisi form di prodi supaya mendapatkan dosen pembimbing. Dosen pembimbing sudah ada listnya di sini. Ya. Setelah bimbingan terus akan bimbingan kalau sudah setujui bimbingannya harian. Mereka harus ngisi form harian, bimbingan tanggal berapa, jam berapa, pada dosen siapa. Dosen kadang ada yang 2, ada yang 1 ya. Nah, kalau 2 dosennya siapa aja, kalau 1 siapa aja. Nanti fase bimbingannya per hari seperti apa, tulis itu. Jadi biasanya ada kolom-kolom. Nah, pertama, 2, ada pembimbingan. Anda bisa cek di prodi misalnya, bimbingannya seperti apa. Biasanya ada tanggal, nomor, tanggal, uraian bimbingan, tanda tangan para dosen. Karena ini digital, maka Anda nggak perlu tanda tangan dosen kan, dosennya nggak perlu tanda tangan, cukup diverifikasi dengan tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu bukan tanda tangan ini, kemudian di-scan, bukan. Tapi tanda tangan apa? Ya digital, ya bentuknya kayak apa? Kayak itu absenmu itu. Gimana ya itu? Di sini, barcode. Nah, ini tanda digital paling. Nanti rujuk kemana ini? Ya ke akunnya, ya misalnya. Nanti rujuk kemana ini? Ke websitenya, dosennya. Tapi biasanya ke akun ini ya. Ya. Akun nanti setelah dia tanda tangan, dia akan terekam di situ. Kapan tanda tangan, jam berapa tanda tangan, ya. Di mana tanda tangan, siapa ditandangani, surat apa, semuanya teridentifikasi di aplikasi. Itu kalau lengkap ya. Tapi kan kita nggak lengkap kan ya. Udah segini aja deh gitu. Database-nya kayak apa? Seperti ini 3. Jadi poinnya adalah kamu bisa menjelaskan gitu loh. Caranya menyusun desain berorientasi objek. Hanya fungsi-fungsi 3 ini aja lah. Kalau kamu bisa menjelaskan, ya urut-urutannya seperti ini, ya alhamdulillah itu berarti kamu paham gitu ya. Bagaimana caranya membuat desain berorientasi objek. Bagaimana kamu caranya menganalisis gitu ya. Analisis itu poin 1, 2, 3, 4, 5. Analisis. Baru kemudian rancangan itu sudah masuk ke sini. Dan desain. Di rancangan masih bentuk kelas diagram. Nanti di nomor 9 masih ada lagi yaitu antar muka, UI. Di ke-10 ada lagi yaitu aplikasinya. Ya. Nah, kita masih nyusun ini aja dulu gitu ya. Ya kalau antar muka kita sudah paham lah. Antar muka itu kayak apa sih? Tiap-tiap kelas diagram, objek-objek yang ada di kelas atau kelas-kelas yang ada ini kita bisa buatkan antar mukanya, gitu kan? Nah, atau tiap-tiap minimal IRD ini kita bisa membuat antar mukanya, gitu ya.
Mahasiswa sering salah membedakan antara ERD dengan kelas diagram. Dianggapnya ERD itu adalah kelas diagram. Padahal tidak. Ya. B, cari-cari bedanya ya, apa yang disebut ini tadi ERD dengan kelas diagram. Jangan sampai Anda itu kalau sudah kuliah mata kuliah ini ikut Pak Subur, begitu nanti skripsi Anda nggak bisa menentukan apa itu ERD dan apa di kelas diagram. Sering banyak ini temukan mahasiswa bikin laporan seenak udele ya. ERD dibilangin kelas diagram. Artinya ya kuliahnya kayaknya nggak ada nyangkut-nyangkutnya deh gitu ya. Jadi nyangkut-nyangkut jangan sampai terjadi. Itulah. Maka diharapkan semua orang ini terlibat gitu ya. Baik ya, kita selesaikan ya. Nah, dari 3 fungsi yang diharapkan ini, 3, Anda boleh menambah kalau itu memang Anda ingin lengkapi. Misalnya kita tadi, mahasiswa itu tadi kan syaratnya untuk bimbingan kan dia harus SKS Pak ya. Berarti tabelnya kurang dong Pak, tambahi. Boleh silakan. Berarti Anda kreatif gitu bisa nangkap hal-hal yang kira-kira perlu ditambahkan di situ. Pak, tapi kalau ditambahkan banyak ini kurang banyak Pak. Jadi bisa, loh, selama Anda itu waktunya cukup untuk mengerjakan, boleh Anda tambahkan sebanyak-banyaknya. Asalnya waktunya ini loh ya. Anda pikirin, yang diminta itu cuma 3. Anda itu nggak perlu banyak-banyak. 3 ya sudah, 3 yang diminta, ya udah. Kalau waktunya mepet nggak cukup, ya udah. Udah gitu binginnya lebih kompleks lagi malah gak jadi akhirnya malah dapat nilai 0. Jangan sampai ya itu. Maka ini juga soal ini saya berikan sesuai dengan waktunya, sesuai kemampuan Anda mengerjakan itu nggak sampai lama-lama ya. Jadi soal-soal semuanya fungsi yang ada 3 itu memang saya ukur dengan kemampuanmu. Gak usah rumit-rumit gitu ya. Oleh karena itu, kalau sudah seperti ini aja laporannya itu sudah tebal biasanya, ya. Tebal ini ya, cuma 3 aja tabel, ya kan. Oleh karena itu, kalau ada skripsi yang bahas mengenai pembuatan software, sistem informasi, terus berorientasi objek, skripsinya cuma segini aja. Mestinya tebal segini. Kenapa? Kan nyusun ini aja sudah banyak loh. Ini baru 3 tabel ya tuh. 3 tabel. Udah banyak. Apalagi kalau tabelnya itu banyak gitu ya. Bayangin, semakin banyak tabel, semakin banyak ini nanti yang harus Anda buat. Semakin banyak ini yang harus Anda buat. Semakin kompleks lagi, diagram. Anda bisa bayangkan itu, berapa gitu ya. Karena itu, ya sesuai dengan kemampuan Anda lah. Ini pokoknya sampean bisa mengharap semuanya 3 ini saja ya. Anda sudah bisa menyelesaikan semua ya udah sudah ngerti gitu ya. Jadi poinnya itu ngerti nggak sih sampean itu bikin gitu loh. Baik ya, kita mulai ya. Sekarang kayak gini nah ini ya belum siang. Baik. Sekarang latar belakang itu apa? Anda itu nggak usah jauh-jauh ngarang. Nggak usah jauh-jauh ngarang ini. Kenapa nggak usah jauh-jauh? Cukup ini loh soalnya ini loh sampai nurain. Apa sih, bikin apa sih? Ini loh. Nah nih, ini kasus ini seperti apa? Mereka minta ini, perguruan tinggi minta membangun aplikasi ini untuk ini, fungsi-fungsi yang harus dijalankan ini. Sudah deh, jelasin aja caranya jadi mahasiswa yang dapat bimbingan siapa, bagaimana. Jelasin di sini. Caranya dosen itu memiliki kualifikasi untuk membimbing seperti apa. Jelasin. Caranya bimbingan prosedurnya itu seperti apa. Jelasin. Anda nggak usah ngarang ini. Bisa nangkep ya? Ini nggak usah ngarang ini. Project ini untuk memenuhi permintaan klien. Wih, kesuwen. Kesuwen itu gimana? Udah, jelasin ini loh gimana sih. Ini sudah berapa paragraf ini ya? 3 ini ya. Nah, jelasin sih. Minimal ada 5 paragraf lah ya. Maksimal minimal nggak usah lebih-lebih, nggak usah kurang-kurang. Kalau 2 ini ya jelas kurang.
Kita kalau nyusun latar belakang itu paling enggak ada 5 paragraf. Kenapa? Ini paragraf itu gimana sih? Saya gambar ini tadi. Nah, nyusun paragraf itu begini. Dibalik gimana? Balik. Dibalik itu caranya gimana? Jadi paragraf piramida terbalik ya, piramida terbalik. Sistemnya itu. Rotate. Ini dibalik. Ini aja kan bisa rere. Jadi disusun gini. Paragraf pertama itu apa ya? Biasanya sih tentang umum-umum ya. Ini paragraf pertama umum. Umum itu apa umum? Umum itu begini. Jadi kan ini ya. Nah, boleh ya. Perangkat lunak lahir dari masalah yang ditemukan solusinya. Membuat perangkat lunak, bla bla bla. Kurang lebih ini umum ini ya. Apa ini aja. Ya, bawahnya ganti lagi. Ya. Nanti langsung ke fokus ya. Bawahnya analisis desain prototipe. Ini sudah betul nih. Ini aslinya 2 paragraf ini ya. Nah, 2 paragraf pertama itu ini, paragraf kedua itu ini. Ya. Terus baru kemudian kasusnya adalah ini. Nah, ini jawaban adalah ini butuh aplikasi bimbingan dosen. Tulis di paragraf ketiga. Yang diminta adalah fungsi-fungsinya ini, paragraf 3. Terus jelaskan masing-masing caranya dosen mahasiswa menjadi pembimbing seperti apa ya, bimbingan seperti apa, dosen bimbing seperti apa, terus proses bimbingannya seperti apa. Jelasin bawahnya. Dia ada 5 ya. Itu di umum, kemudian ini masalah spesifik terkait dengan umum tadi ya. Kemudian ini ada kasusnya itu seperti apa, dijelasin. Ada solusi itu menyelesaikan kasus ini. Dan yang terakhir ini adalah harapan. Harapan itu apa sih? Harapan ya paling enggak tujuan lah. Setelah diselesaikan solusinya apa harapannya gitu ya. Ini paragraf umum itu berarti gambaran secara luas ya, seperti tadi disampaikan ini ya, perangkat lunak lahir dari masalah dan seterusnya bla 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 bla. Itu betul ini ya. Betul ini. Masih saya cara memberikan masalah ini menggunakan model yang dibuat berdasarkan dunia nyata. Oke betul. Nah ini ya. Dalam hal ini kita mengubah analisis bukan. Kita mendesain gitu ya, desain fungsinya ini ya. Tulis ini nanti ya. Fungsi-fungsi yang diharapkan antara lain seperti sistem aplikasi bimbingan dosen mahasiswa. Maka fungsi-fungsi yang diharapkan di sini adalah bla 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 3A. Dan jelasin ya. Dan seterusnya sampai gunakan format seperti ini. Jadi kasus ini tidak harus selalu masalah ya. Tapi juga harus tujuan. Tujuannya bisa sampaikan di sini. Misalnya membangun sistem ini tujuannya untuk apa? Solusi di sini tidak harus selalu memecahkan masalah, tapi bagaimana untuk menyelesaikan tujuan. Tujuannya diselesaikan bagaimana caranya. Nah, harapannya tentu sama ya. Harapannya setelah sistem itu jadi digunakan untuk apa? Ya. Manfaatnya untuk apa dan sebagainya. Nah, ini caranya nyusun kalimat ini ya, latar belakang. Rumusan yang kedua,
Bahasan yang kedua adalah rumusan masalah. Bagaimana caranya merancang aplikasi bimbingan dosen berorientasi objek. Jangan lupa itu ya, berorientasi objek. Karena ada kalanya yang berorientasi data ya. Ya kan? Kalau pakai apa namanya apa namanya? Berorientasi data ERD ya. Tujuan yang dikehendaki adalah sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Apa itu? Bisa membuat data ini, fungsi ini, bisa ini. Ya. Tulis di sini tujuannya apa? Alternatif antara dosen bimbingan, bimbingan online gitu ya. Tujuannya membuat aplikasi bimbingan online. Dan seterusnya. Manfaatnya ketika tujuan itu sudah tercapai. Kalau sudah bimbingan online, apa manfaatnya? Kira-kira apa? Jadi itu tulisannya manfaat itu adalah menjawab ketika tujuan itu tercapai ini ya. Jadi kalau tujuannya tercapai misalnya alternatif, bukan alternatif ya, memang untuk bimbingan dosen mahasiswa dosen. Ya. Nah, di mana saja misalnya. Apa manfaatnya di mana saja? Dosen akan memiliki waktu yang fleksibel. Mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, tidak perlu ngabisin bensin, dan lain sebagainya. Nggak perlu sarapan karena nggak perlu kemana-mana. Kalau sarapan ya wajib lah. Nah, itulah ya. Jadi menjawab dari tujuan. Oke ya, tinjauan pustaka itu apa? Tinjauan pustaka itu adalah Anda belajar dari kasus-kasus yang sudah ada. Apa itu? Anda bisa cari di Google ya, bisa diajari ya. Apa tadi ya, aplikasi bimbingan mahasiswa dosen, bimbingan skripsi misalnya, bimbingan skripsi. Ini enggak ada ini, ya enggak? Artinya apa? Anda sudah punya referensi untuk jadikan kajian pustaka. Tulis di sini tinjauan pustaka. Menurut si Jaka, ini menurut Jaka, sistem bimbingannya adalah begini-begini. Ingat ya, ini kan ada skripsi ini, skripsi online mahasiswa jurusan pendidikan. Nah, kalau ini kan kita pakai STIMI ya, tinggal ubah aja. Ini sudah ada kasusnya sama ini nah dari skripsi ini. Nah, Anda bisa pelajari di sini. Nah, baca-baca sedikit nih kajian teori. Nah, dia pakai apa ini? Dia pakai ini misalnya. Udah ya, kajian teori ini sama seperti apa yang kita harapkan di tinjauan pustaka. Jadi kita meninjau pustaka yang sudah ada di situ kajian-kajiannya. Jadi kita nggak perlu ngarang. Ngarang itu sulit kan? Anda mungkin lama ya. Nah, boleh juga pakai, kalau ini teori ya, kalau kendala itu teori, sudah ada teorinya. Kalau tinjauan pustaka itu sudah artinya dia merupakan riset-riset yang sudah pernah dilakukan kayak skripsi ini. Nah, ini bisa dijadikan tinjauan pustaka tujuan. Tapi kalau yang kendal tadi ya, ini ya kendal. Ini buku ini ya. Kalau buku itu masuk ke landasan teori. Landasan teori itu ada setelah ini ya, setelah ada sendiri landasan teori, teori lah, sistem informasi misalnya. Nah, Anda bahas tentang sistem informasi, ambil dari kendala-kendala. Bisa ditangkap ya. Jadi kalau tinjauan pustaka itu referensinya adalah dari penelitian sebelumnya, penelitian sudah ada, kajian-kajian sebelumnya. Ya, pustaka-pustaka yang sebelumnya sama, yang bikin sistem gitu ya. Tapi kalau dari buku teori, itu berarti landasan teori, sudah ada konsep-konsep dari pakar. Maka Anda taruh di landasan teori. Nah, di laporan ini saya tidak menggunakan landasan teori. Maka Anda gunakan tinjauan pustaka saja. Boleh. Ya kan? Supaya Anda bisa belajar gitu dalam waktu yang cepat gitu ya. Nggak bikin kayak skripsi lagi. Bahasan, nah ini juga, bahasan ini sudah ada ya. Oke. Terus kemudian di ini banyak betul ini ya. Tambahi ya ini ya. Tambahi. Oke.
Nah, masing-masing ini ada saya jelaskan ini. Berdasarkan itu langkah-langkah observasi mahasiswa dosen mengakses bimbingan. Oh ini jadi satu ini. Bagaimana dari mahasiswa dapat dapat jadi mahasiswa yang dapat bimbingan tuh bagaimana? Oh ini dia langsung menyediakan ini dia langsung bimbingan. Jadi di sini langkah-langkah observasi adalah mahasiswa mengakses aplikasi sistem. Oh ini hanya menjawab ini ya, catat bimbingan. Dosen memvalidasi catat bimbingan, ya kan? Tapi bagaimana dosen itu menjadi dosen pembimbing belum diceritakan di sini. Bagaimana mahasiswa itu boleh menjadi mahasiswa yang bimbingan belum ada di sini, ya enggak? Jadi yang diceritakan oleh mahasiswa kelompok ini adalah hanya ini proses bimbingan. Mahasiswa ada membuka paspor. Ya iyalah, kalau yang seperti ini nggak perlu dijelaskan ya. Membuka paspor, profil, ngapain? Oh itu jadi syarat Pak. Oh boleh. Kalau itu memang jadi syarat untuk bimbingan, misalnya boleh kayak saya di aplikasi saya kan ada upload foto ya. Boleh silakan dijelasin ya. Mahasiswa dapat memilih jenis bimbingan, menampilkan nama dosen dan sebagainya. Ini kan proses bimbingan berarti ya. Oke ya. Setelah itu kita gambarkan activity diagram berdasarkan ini ya. Berdasarkan ini. Nah, dari sini kira-kira ada sistem nggak? Ada ini Pak. Jadi berarti ada sistem sebelumnya berarti. Nah, kalau ada sistem sebelumnya, gambarkan activity diagram berdasarkan sistem yang lama. Ini activity diagram, terus nih sistem yang lama. Ini sistemnya, ini mahasiswa dosen. Wih, panjangnya. Panjang ya. Terus kemudian use case diagram sistem yang lama ini ya. Nah, ini sistem yang lama digambarkan use case diagram sistem yang lama. Tulis di sini sistem yang lama. Sistem yang baru belum ada. Nah, berarti kan sistem yang lama ini. Nah, ini sistem yang lama harusnya. Jadi sistem yang baru belum ada di sini. Nah, bisa jadi sistem yang baru sudah ada di sini. Belum tahu. Nah, sistem yang baru kan harus digambar lagi di sini, memperbarui sistem yang lama yang ada ini ya. Jadi gambar-gambar yang ada ini harusnya diperbarui dengan sistem yang baru. Seperti apa? Wah, seperti Anda yang kan. Nah, itu. Coba kita cek ya. Mengelola data akademik mahasiswa. Data akademik ini ya. Ada tambahan di sini dia. Ini ya, data akademik. Oke ya. Data akademik. Kemudian mengelola data dosen. Oke, mengelola data mahasiswa. Oh, mahasiswanya sendiri mengelola datanya sendiri ya? Boleh ya? Nanti digambari diuploadin foto yang kayak kemarin tuh. Mahasiswanya foto upload avatar. Avatar. Oke deh, bagus ini sudah ya. Mengelola data bimbingan. Nah, oke. Jadi tiga yang diminta ini itu 2, 3 tambahi 1. Ya, harusnya ini jadi syarat ya mengelola data akademik. Syarat apa Pak? Syarat agar mahasiswa itu boleh bimbingan. Masa mahasiswa baru harus bimbingan kan? Enggak ya. Orangnya stres nanti. Ya ini ya. Input nilai. Nah, input nilai tambahin lagi ini berarti ya. Banyak ya. Banyak. Kan nggak butuh kita. Artinya sesuai dengan soal lah ya. Soalnya cuma 3 aja ya. Ya itu. Tapi kalau tambahin ini apa ini? Activity diagram menjelaskan masing-masing ini ya. Mahasiswa dengan mengelola data mahasiswa. Mahasiswa mengelola data, mengolah atau mengelola ini ya. Beda ya, mengolah sama mengelola. Mengelola data mahasiswanya masukkan ini. Masuk itu simbolnya bukan kotak ya, ini proses ya simbolnya ya. Masuk itu simbolnya apa? Eceran? Diagonal, apa namanya? Eceran kenjang. Yang miring gini ya. Nah, ini kan proses, simbol proses kalau kotak ini, persegi panjang. Nah, eceran kenjang gitu ya.
Jaring kencang yang bentuknya miring. Itu input, jadi memasukkan itu harusnya simbolnya input. Jadi Anda bikin activity diagram itu juga harus mengikuti notasinya ini ya. Notasinya ini Anda tahu proses, ini ada input, ada output gitu. Ini proses semua. Baik, berikutnya mengolah data dosen. Oke, betul ya ini ya. Mengelola ya Mbak ya, Mas ya. Mbak-mbaknya semua ini. Terus kemudian mengelola data bimbingan. Itu proses dari bimbingan. Harusnya ada dosennya di sini ya. Iya enggak? Jadi enggak hanya mahasiswa dan sistemnya. Jadi apa di sini desainnya? Desainnya mesti keliru deh. Nah ini kan ada aktor berperan juga ya, mengelola data bimbingan ini ya. Jadi kan dia berinteraksi juga kan sini kan ya. Yang tadi loh. Nah ini data bimbingan mahasiswa dengan sistem. Maksudnya di sini ada dosen kan ya. Nah, dosennya juga berinteraksi kan tadi kalau dilihat dari ini dari use case ini. Nah ini ya. Jadi kan dosen berinteraksi juga, mahasiswa berinteraksi juga kan. Dosennya yang validasi. Oke, tapi sudah ngerti ya caranya menjelaskan. Kemudian activity diagram. Yang berikutnya adalah use case description. Ya, description menjelaskan semua deskripsi dari ini semua ya, belum ya. Oke. Ini sudah cukup banyak ya. Hari ini kita bahas mengenai sequence diagram. Ya. Oke. Ada yang kayak ini. Jadi ini sampai nomor 4 ya ini ya, activity diagram. Tapi yang tadi kalau itu memang sudah ada sistem sebelumnya, Mbak ya. Mana tadi? Ini sistem sebelumnya ya, use case-nya berdasarkan sistem sebelumnya yang ini. Maka sistem yang baru harus Anda buat ya, memperbaiki yang ada ini. Kalau sistem sebelumnya seperti apa? Harusnya sistem sebelumnya mengikuti apa yang ada di sini. Jadi apa yang di sini, yang berdasarkan pengamatan, hasil observasi, ini ada ya. Maka prosesnya adalah ini. Nah, kurang yang ini ya. Nah ini ya. Jelaskan semuanya, baru kemudian buatkan ininya. Tapi ini kayaknya terlalu banyak deh sama ini. Coba aja saya hitung ya. Mahasiswa itu berapa aja? 1, 2, 3, 4. 4 aja mahasiswa ya. Kita lihat sini. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Oke. Sekarang dosen. Apa ini? Sistem. Mana sistem? 1 aja. Ya, 1 aja ya. Sistem menampilkan. Padahal di sini sistemnya banyak 1, 2, 3, 4. Kok nggak cocok gitu ya. Ini harus Anda perhatikan yang buat kalimat ini harus konsisten, sinkron dengan ini. Dosen, sekarang dosen. Dosen 1, 2, 3, 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya 7 ini sama terakhir. Enggak, terakhirnya tadi kayak itu. Ya, artinya Anda harus sinkron nih ya. Oleh karena itu makanya diidentifikasi semuanya, mulai dari ini ya. Masukkan sini. Kemudian nanti dia mengikuti itu. Jadi sistem yang baru, tapi lengkapi lagi ya. Jadi misalnya gini Mas Mbak ya. Oke deh, sistem yang lama itu 3 aja. 3 aja ini. Ya, sistem yang baru tambah ini. Nah, ini Anda ya. Oke deh, berarti tambah di sini, ini sistem yang baru. Sistem yang lama ini enggak ada. Gitu ya. Saya. Mas siapa ini? Mbak Syah, Mbak semua ya ini ya. Cewek-cewek semua ini. Oke deh, setelah itu apa? Activity diagram yang baru ya. Jangan sampai keliru ini activity diagram yang lama. Kalau yang di atas ini activity diagram yang lama. Oh ini yang lama ya ini. Yang lama yang baru ini. Baru ini kayaknya ya. Baru ini ya. Lamanya nggak digambar.
Jadi lamanya hanya ini sih, lamanya hanya ini, tiga kolom. Harusnya ada 3 kolom juga atau tambah user ya, 1 ya operator gitu ya. Jadi kalau di sini hanya usernya mahasiswa dan dosen, operatornya penting juga, jangan diabaikan. Emangnya dosen yang nyetakin enggak? Nyetakin KRS enggak kan? Nyetakin KRS enggak kan? Nyetakin transkrip enggak kan? Dia tinggal lari ke bagian operator. Nah, tambahin di sini ini lama, tambah yang baru, modelnya yang baru, gambar yang baru, mana enggak ada. Nah, tambahkan. Jadi usernya ini ada operator apa? Akademik ini. Nanti kalau dikembangkan lagi bisa enggak Pak? Bisa dong ke depan. Misalnya tambah lagi bagian keuangan. Misalnya tambah lagi dashboard untuk pimpinan. Well, itulah sistem kita kembangkan itu nanti bisa tumbuh, berkembang. Kita kan di awal pernah belajar membangun sistem itu ada SDLC, ya enggak? Sistem Development Life Cycle ya. Berarti ada siklus hidup, berarti sistem itu tumbuh, berarti sistem itu berkembang sesuai dengan kebutuhan kita mengenai organisasi. Organisasinya berkembang, sistemnya juga berkembang. Saya tangkap ya. Itulah kenapa software itu tumbuh, bisa digunakan terus, menyesuaikan dari organisasi. Kalau organisasinya mati, ya bisa jadi sistemnya juga akan mati. Banyak ya contoh-contoh yang ada di lapangan. Misalnya nih, banyak ya perusahaan kayak dulu ada Bagus, apa namanya? Oke, Bagus, ya. Beda, tahu ya? Diganti, dibeli sama apa itu perusahaan dibeli, mati Bagusnya, ya. Bagusnya mati, ganti apa OLX. Ada lagi aplikasi apa gitu ya? Begitu dibeli, udah kayak seperti dibeli sambil dimatiin gitu. Dibeli sudah dibiarin aja mati sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi perangkat guna juga begitu. Nanti dia akan kembang. Kalau sudah kita gambar seperti ini, kita tahu nanti nanti ke depan bisa tambahin lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, nangkep ya. Boleh sampai di sini boleh deh. Tapi ini tolong diperbaiki lagi lah. Kalau memang ada sistemnya, ada user barunya di sini selain dosen, tambahkan. Apalagi ya? Saya rasa cukup ya. Ini tentang ini ya. Saya belum kasih komentar ini. Di sebelah sudah ada komentar. 50%, jadi kita masih ada waktu kira-kira 2 minggu lagi untuk menyelesaikan ini ya. Karena sama ada waktu, tapi jangan sampai mendekati deadline ya kayak ini ya, jam 10, jam 11 sudah mau tutup, jam 12 baru kirim. Saya lihat sih memang saya cek di, waduh mahasiswa kok pada naik ya semua, malam-malam pada naik semua, berarti belum ngerjain ini, aduh. Baiknya di jauh-jauh hari. Pak Subur juga gitu kalau ngerjain. Iya, saya juga kadang. Aduh, itulah. Yang saya jelas ya ini ya. Untuk kelompok lain saya rasa ngikuti aja ya, apa yang sudah saya sampaikan ini. Yang belum selesai bisa diselesaikan, masih ada waktu ya. Jangan sampai dibiarin gitu ya. Nah, kalau dibiarin aja yang lain-lain ini, waduh, nilainya juga akan berpengaruh nanti ya. Ini nilainya besar sekali ya untuk tugas ini. Baik, masih ada waktu untuk membuat dokumentasi ya, presentasi, dan isinya harus relevan dengan konteks ya, soal. Sesi berikutnya hari ini kita akan bahas mengenai sequence diagram. Kita upload. Nah ini materinya, nggak ada ya.
Baik, kita bahas mengenai ini ya, sequence diagram. Ini sudah sih kemarin ya, tapi saya ingin sampaikan teorinya dulu ya. Nah, ternyata masih belum banyak mengetahui. Jadi sequence diagram ini lanjutannya yang tadi ya, tugas Anda itu kan langkah berikutnya adalah sequence diagram. Kemudian membuat ERT, bagaimana kita membangun, kayaknya sudah ya, minggu lalu sudah ya ini. Minggu lalu sudah kayaknya. Sequence diagram itu menggambarkan use case, ya, partisipasi antara aktor dengan use case. Objek ini aktor, kemudian use case. Di ya tadi yang menggambarkan antara aktor dengan use case tadi. Jadi dia hanya menunjukkan hubungan antara aktor dan use case tadi. Bentuk-bentuk sintaksnya kita gambarkan aktor itu orang biasa gini ya, kurus ini ya. Kemudian ada objeknya biasanya ditulis begini ya, objek dan sebuah kelas. Ya. Kemudian ada refline, ada kalanya ada yang pakai garis putus-putus dasar gini ya. Dan ada kalanya yang pakai garis yang gambar itu. Fokusnya kontrol seperti ini. Kemudian message-nya ini dan instruction adalah ini. Nah, message ini yang penting kita gunakan sebagai fungsi nantinya, menulis fungsi. Sequence diagram disusun untuk setiap use case yang dibuat. Ya, ini ya teorinya ya. Makanya di setiap use case tadi ada banyak berapa use case. Nah, itu nanti akan digunakan sequence diagram. Yang misalnya user mahasiswa tadi berinteraksi dengan banyak use case tadi apa? Ada 3 misalnya, maka dibuatkan sequence diagram 3 berdasarkan itu tadi. Mulai dari menarik aktor yang ada di use case diagram, lanjutkan dengan membuat sequence diagram dan berjalannya use case. Ini ya. Catatan objek dari reference di sequence diagram akan menjadi kandidat kelas. Nah, itu ya, reference yang akhirnya berhubungan tadi itu akan dijadikan kandidat kelas. Kandidat kelas seperti apa sih? Seperti ini. DPO. Nah, ini. Misalnya ya, ini ya. Ini aktornya mendaftar lomba dan ini antarmukanya formulir pendaftaran. Nah, ini deadline-nya. Kemudian setiap interaksi tadi ya, berinteraksi. Ini. Cek dari deadline di sequence diagram akan menjadi kandidat kelas. Nah, ini. Biasanya jadi kandidat kelas. Ya. Enter atau membuka formulir pendaftaran. Buka open berarti fungsi membuka formulir pendaftaran. Kemudian masukkan akun berarti username, password, proses verifikasi, email, validasi. Kalau nggak cocok, dia kembalikan ke sini. Kalau cocok, disimpan. Ya. Kemudian di insert tabel. Kemudian kembali ke antarmuka yang berikutnya, yaitu mengelola pendaftar. Lihat ini sini. Setelah itu disampaikan kepada, sebenarnya sampai di sini ya. Sampai di sini atau sampai di sini, nanti dia langsung ke sini. Oh iya, pas. View profil. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini semua jadi kandidat. Ya. Kemudian di dalam kelas itu ada istilahnya boundary class. Boundary class ini berinteraksi dengan aktor langsung. Boundary itu apa? Antarmuka seperti ini ya. Boundary. Simbolnya adalah garisnya tegak sini, berhadapan langsung pada aktor. Ini ya. Kalau proses biasanya bentuknya seperti ini, lingkaran, kemudian ada tanda panah proses muter. Kalau entitas, tabel, nah ini tabel yang akan kita buat ERT. Ini adalah ada garis bawahnya entity. Jadi sini ada entity class, ya entity class itu ini ya. Lengkap ya. Ini entity itu apa sih? Tabel. Ya. Tabel untuk menyimpan data. Jadi kalau antarmuka seperti ini modelnya, ini antarmuka. Ini antarmuka formulir pendaftaran, ini antarmuka pendaftar.
Di dalam antarmuka formulir pendaftaran itu ada proses-proses, antara lain proses validasi email, gitu ya, nama dan sebagainya. Di dalam antarmuka mengelola pendaftar juga ada proses-proses, tapi tidak dilanjutkan di sini. Nanti dilanjutkan di sesi berikutnya. Jadi ini sesi berikutnya adalah SIP PL02, 02 yang ini. Dan seterusnya kurang lebih prosesnya nggak jauh-jauh dari ini deh. Ada proses verifikasi, validasi, lalu dimasukkan ke dalam tampil. Proses verifikasi, validasi, masukkan lagi ke dalam tampil. Dengan demikian tabel-tabel yang kita temukan, kita cari tadi, ketemu di sini, ya. Jadi masing-masing ini tadi nanti ketemu masing-masing tabelnya, gitu ya. Terangkap ya. Nah, masing-masing tabel kita akan buat berikutnya adalah sesuai dengan soal yang tadi. Soalnya mana? Soal yang ini. Soal apa ya? Ya, soal ini. Nah, ini soal. Jadi, kalau sudah sequence diagram ketemu tabel-tabel tadi ya, nah, kita susun kalau tabel itu dalam bentuk ERD. Paham ya kira-kira ya? Jadi ERD ini kita temukan berasal dari sini. Oleh karena itu Anda gambar tiap-tiap sequence diagram tadi. Ini kalau kali ini kan satu aja ini. Berikutnya ketemu ini entity pendaftar, entity yang lain, bukan pendaftar saja yang lain. Nah, jadi sehingga Anda ketemukan tabel-tabel tadi. Tabel-tabel tadi terus dihubungkan jadi ERD. Sangat lengkap ya kira-kira ya. Nah, setelah dihubung-hubungkan, kalau sudah ketemu ERD, kita mudah membuat kelas diagram. Karena pada dasarnya kalau kita membuat kelas diagram, itu biasanya merujuk pada ERD, itu enggak. Nah, tapi kadangkala dalam sebuah kelas itu tidak selalu terdapat atribut dalam ERD. Bisa cuma metode-metodenya saja. Ya. Nah, karena itu kelas diagram lebih lengkap biasanya, melebihi kelengkapan dari ERD. Jadi kalau kelas diagram itu kurang dari ERD, berarti kelas diagramnya keliru. Kita tangkap ya. Jadi harusnya kelas diagram itu lebih lengkap daripada ERD. Selalu itu selalu. Kita tangkap ya. Lagi. Nah ini ya. Nah kembali ke teori. Nah ini ya, jadi di dalam kelas di setiap sequence diagram tadi ada ini boundary kelas dan biasanya boundary itu adalah form input UI, ya. Artinya antarmukanya tadi yang kita sebut sebagai ini ya. Kemudian ada control class ini berhubungan dengan proses, biasanya ada hitungan, ada kalkulasi, ada komputasi, ada query, ada verifikasi, validasi. Nah ini proses semua bentuknya adalah lingkaran. Tinggal jelaskan isinya apa, proses apa. Kalau proses berkalkulasi ya kalkulasi di sini. Ya ini ya. Kalau proses komputasi ya komputasinya apa yang di sini jelasin. Entity class ini ya, entity class ini. Kemudian tadi di sini adalah antarmukanya lagi, boundary lagi. Nah, contoh ya, di ini. Nah ini. Nanti di sini setelah masuk login, sebenarnya ada lagi masuk lagi dilempar kemana? Ke dashboard misalnya. Bikin lagi dashboard. Tapi ya jangan panjang-panjang. Kalau sudah masuk database sebelumnya di sini masuk ke antarmukanya lagi, ya udah. Jadi setelah memasukkan kartu, begitu muncul menu login, ya masukkan PIN. Setelah memasukkan PIN, diverifikasi dengan akun, berarti kita masuk ke dashboard menu utama. Jadi langkah berikutnya adalah melihat saldo, mengirim uang, mengambil uang, dan seterusnya, tergantung dari aplikasi yang kita buat. Dari sini kita sudah bisa melihat, ya contoh ini ya, kita sudah bisa melihat tabel ERD. Nah, apa itu ERD tabelnya? Ini tabel account. Kita ketemu ya satu tabel account.
Yang kedua, tabel akun sama. Gitu ya. Ya sini tabel akun sama, satu aja ini kayaknya. Akun sama, satu tabel. Tabel yang lain tidak ada, satu aja. Tapi aplikasinya banyak ya. Jadi di akun ini bisa jadi banyak nanti ya, apa namanya, isi kolomnya. Bisa banyak ini ya. Tapi supaya normal, tabel itu dipecah-pecah kan ya, supaya normalisasi ya. Ada istilahnya normalisasi. Normalisasi diperlukan ketika tabel itu tidak normal. Ya iyalah Pak, normal itu ya. Bukan begitu, tapi memang kalau kita buat tabel itu ada kalanya tabelnya itu nggak normal. Ada ya, kita pernah belajar ya caranya normalisasi tabel ya di mata kuliah basis data. Kenapa kita diberi ID, kenapa kita diberi NIM gitu ya. Kenapa nanti alamat rumah itu kok dinormalisasi lagi? Karena banyak alamat rumah yang sama antara kita dengan teman kita. Yang bedakan hanya nomornya saja, gitu ya. Sehingga tabel itu perlu dinormalisasi. Alamat rumah kita rujuk ke tabel yang lain, yaitu tabel database kota. Kota itu punya masing-masing apa? Nama kota, kecamatan, kelurahan, gitu. Nah, yang sama kan itu semua ya. Oleh karena itu kemudian dinormalisasi tabelnya supaya tidak redundan diisi berulang-ulang, gitu ya. Betul nggak? Nah, berarti akun ini juga demikian ya. Akun itu nanti selain username dan password juga ada nama, kemudian alamat, ada tanggal lahir, tempat lahir dan seterusnya bla bla bla. Nah, akun tentu saja kemudian dinormalisasi ya supaya tidak terjadi redundan yang sama dengan alamat tadi ya. Saya tangkap ya kira-kira ya. Jadi tabel 1 ini bisa kita normalisasi menjadi banyak gitu ya, beberapa sesuai dengan kebutuhan alamat tadi. Misalnya syarat untuk mendaftar bank, ya syarat untuk mendaftar bank misalnya KTP. Ada kalanya orang KTP-nya hilang, sehingga waktu itu ketika mau mendaftar dia buru-buru ya, jadi belum sempat mengurus KTP misalnya. Yang ada adalah SIM misalnya gitu ya. Yang ada adalah paspor misalnya gitu. Boleh enggak kita mendaftar bank menggunakan SIM, menggunakan paspor? Boleh ya. Nah, boleh berarti kita ganti di situ. Jadi ya akunnya menggunakan apa? SIM atau paspor. Itu kan beda kan ya. Berarti kolomnya kan beda lagi ini akunnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa memecah ini. Dari sini kita sudah ketemu EFB. Dari sini paling tidak kita sudah ketemu apa? Tabel. Kolom-kolomnya ini, kolom-kolomnya sesuai dengan jumlah ini. Misalnya kolom uang bertambah, kolom uang berkurang. Bisa kita catat tanggalnya misalnya. Tanggal sekian ngambil sekian. Tanggal berapa ini? Tanggal 13 ngambil 1 juta. Duitnya saldo tinggal 500.000. Misalnya gitu. Nanti besok ngambil lagi 500.000, duitnya sisa 0. Kapan tanggalnya? Nah, tanggalnya tetap dilacak kan. Ngambilnya tanggal sekian ketemu kan. Tanggal sekian. Nah, itu juga menjadi data di akun. Bisa nangkep ya kira-kira ya. Artinya tabel akun ini nanti bisa berkembang banyak. Nangkep ya. Begitu juga dengan tugasmu ini nanti. Kan belum dibikin ini dari sekuens diagramnya. Nah, begitu juga dengan contoh yang kasus tadi ini. Entiti pendaftar ini. Ini nanti kan bisa berkembang. Ini pendaftar ini sama seperti yang tadi akun ya. Nah, ini kan sama ini akun pendaftar. Nanti juga bisa berkembang lagi menjadi banyak tergantung dengan desain kita. Saya tangkap ya. Mudah-mudahan bisa ya nanti ya. Terus kemudian membuat kelas diagram. Kelas diagram kemarin sudah ya kayaknya ya. Saya pernah bikin kok kayaknya. Kemarin ya, ada di YouTube kemarin. Kelas diagram. Mana ya?
Nanti sampaikan lagi ya. Jadi kelas diagram gimana? Kelas diagram bikinnya, jadi contoh ya. Contohnya mana gitu? Sayang ini nggak ada kelas diagram ini. Jadi sequence diagram, lihat kembali. Untuk membuat sequence diagram ya, kita melihat sistem request kita. Sistem request itu yang mana? Yang ini, kalau sampai di soal itu yang ini sistem request. Ya. Ini request. Jadi kalau dilihat di sini ya, sistem request yang mana? Request yang tadi. Use case itu yang mana? Use case yang Anda buat tadi, use case-nya. Ini kan sistem request, jadi request-nya sampai ini. Nah, ini cuma kurang detail aja. Tinggal didetailkan lagi, nanti use case-nya yang ini. Kita bikin. Kemudian activity diagram yang sampai jelaskan tadi ini. Nah, ini. Tapi ini kurang lengkap ya, dosennya nggak dilibatkan. Selama di sini terlibat ya, misalnya mengelola data pinjam, dosennya juga harus dilibatkan juga. Kemudian mana lagi? Yang sudah dibuat. Lengkapi diagram tersebut dengan sequence diagram. Nah ini kalau di sini kan nggak ada activity diagram, use case description. Nah, ini juga penting ya. Use case description-nya ini nggak ada ya. Activity diagram aja. Use case description harusnya ada ya, termasuk use case description. Lengkapi diagram itu dengan sequence sama. Jadi apa yang saya sampaikan itu ya sama seperti yang Pak Syukur nggak ngarang. Yang sampai cari-cari sumber yang lain. Sumber-sumber yang dicari itu, yang dipakai itu kemudian keliru. Nah itu yang jadi masalah. Ini kadang wah sini kayak apa ini mahasiswanya udah diajari kok nggak mau malah ngambil punya orang yang salah. Jadi di itu banyak ya di YouTube apa di mana itu banyak sekali sumber-sumber yang akan dibikin oleh mahasiswa sendiri di situ. Kita nggak tahu apakah itu benar atau salah. Gitu. Ya sesuai teori itu bahaya ya. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Ada yang ditanyakan mas Bapak? Ya Mbak. Terasa ini sampai di sini supaya sampai bisa mengerjakan langkah berikutnya yang ini ya. Jadi kan ini kan sudah sampai di sini 14 halaman. Walaupun tanpa penjelasan di sini harusnya ada penjelasan ya. Nah, sampai activity diagram. Nah, ini belum ya. Di tempat lain di kelompok lain ada yang sudah sampai use case description. Tapi ya gitu kadang ininya nggak ada. Activity diagramnya nggak ada. Kemudian Anda teliti ya bahwa seperti kayak nulis-nulis seperti ini ya, mengolah data. Yang disebut itu bukan mengolah ya, tapi mengelola. Mengelola dengan mengolah beda ya. Mengolah itu diolek-olek ini, diulek-ulek ya. Kalau mengelola ya tinggal dipindah-pindahkan ini ya. Diatur data-datanya. Ini tuh, ada yang ditanyakan? Di kelas diagram masih kita bisa lanjutkan di depan ya. Tapi kelas diagram sudah kayaknya ya. Saya pernah sudah ngajar kok di YouTube ya. Ya di YouTube itu sudah ada rekamannya. Ngecek aja ini. Mana ya? Iya. Ini 12 langkah ini ya. Ini sudah ini ada ya. Ini sudah ada. Ya, tapi saya klik ya. 7 dosen. Ya, ini ya, ini sudah ada ya. Nah ini bikin kelas diagram. Interface itu ya. Nah. Ini tabel-tabelnya bisa kita rancang di sini langsung di kelas diagram. Atau biasanya dia mengacu pada IRD ya. Gitu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya bikin IRD-nya. Tapi untuk bikin IRD kita harus sudah lengkap sequence diagramnya tadi. Sementara saya belum muncul yang lengkap. Mudah-mudahan Anda bisa melengkapi itu dulu ya.
Jadi baru dibikinkan kelas diagram. Metodenya juga berhasil di sukses. Kira-kira mudah ditangkap ya. Jadi kalau proses sequence itu berjalan mulai dari antarmuka gimana? Antarmuka yang ini ya, sampai ke tabel database penyimpanan, baru kemudian dikembalikan lagi ke antarmuka berikutnya. Ya. Selesai sampai sini. Jangan dilanjutkan lagi ke sana. Karena fungsinya beda ya, tiap-tiap antarmuka itu fungsinya beda. Kalau ini SIP WL01 yang tahap pertama pendaftaran. Pendaftaran prosesnya sampai di sini. Begitu simpan, dia sudah selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya nanti digambar lagi sequence diagram berikutnya. Ingat ya, karena ada mahasiswa yang bikin itu sampai ini banyak banget rentetan gitu kayak sepur ini. Gimana caranya baca gitu yang sulit. Karena itu Anda potong setiap kali sesi itu berakhir di sini sampai penyimpanan data sudah selesai untuk melanjutkan ke antarmuka berikutnya. Oke ya. Ini sudah ada. Ini saya bikin kelasnya dia aja, kelas diagramnya sudah. Pak, kalau misalnya saya ngoding aja langsung ke sana, bisa sih. Itu kecuali kalau Anda sendiri yang ngoding ya, nggak dibaca oleh orang lain. Kalau nggak dibaca orang lain terus buat apa? Ingat ya, tadi yang ngomong SDLC, sistem itu kan berkembang ya. Supaya berkembang gimana? Orang lain lah juga yang akan berinteraksi dengan sistem itu, mengerti sistem itu, cara kerjanya seperti apa, codingnya seperti apa. Cara kerjanya gimana? Dari ini, dari gambar-gambar ini. Makanya gambar-gambar desain ini kita sebut sebagai bahasa WL, Unified Modeling Language, bahasa pemodelan. Dengan bahasa pemodelan kita tahu modelnya, oh nanti bikin sistem seperti ini. Nah, bisa dilanjutkan lagi itu, sistem itu akhirnya berkembang. Bayangin kalau hanya Anda sendiri, begitu Anda live, hilang, terus sistemnya gimana dong? Siapa yang ngembangin? Gak semua orang kan? Jadi Superman. Nah, mereka akan baca dokumentasi itu tadi dari desain ini, ya baca ini, oh tahu, ya. Bikinlah coding, jadilah program berikutnya. Jangan sampai seperti yang saya gambarkan tadi, begitu sistem itu jadi, walaupun jadinya canggih banget ya, tapi kalau organisasinya mati, ya ikut mati kan ya. Seperti yang tadi, oke bagus, ganti tadi website. Sudah dibeli, hilang dia sudah mati. Banyak ya, bukan hanya itu saja, yang lain juga banyak e-commerce ya banyak. Orangnya nggak ada, hilang sudah. Harusnya kan harus berkembang kan. Ya. Itulah kita belajar tentang Kasuna ya seperti itu biasa. Saya ditangkap ya. Jadi kayak kita kalau mau bikin skripsi, bikin aplikasi, itu prosesnya juga harus jelas, ada terstruktur gitu loh. Bikin aplikasi untuk apa? Untuk apa? Bingung dia jawab kayak tadi ya mahasiswa bimbingan bikin proposal. Judulnya analisis dan desain perancangan aplikasi perikanan. Tapi ditanya perikanan seperti apa prosesnya, nggak tahu perikanan ya. Ya ngelola ikan Pak, iya kelola ikannya seperti apa? Kan ada dasarnya itu ya perikanan, perkebunan, persawitan, apalagi itu semua ada tata caranya, perdagangan, apalagi kalau seperti itu skalanya besar. Ya. Perdagangan itu kan ada ekspor impor, proses-prosesnya kan banyak gitu. Ya, karena itu kita harus punya landasan itu bagaimana proses-proses tadi itu prosesnya terjadi, bagaimana baru kita buatkan sistemnya. Ini loh penting kita memahami proses yang terjadi itu. Kalau sudah tahu paham, kita bikin aplikasi apapun bisa. Ya. Saya tangkap ya. Oleh karena itu informatika ini banyak luas, pengetahuannya luas, dasarnya luas. Anda masuk ke dalam kedokteran misalnya, bikin aplikasi kedokteran misalnya.
maka Anda harus paham dulu tentang kedokteran. Anda bikin apa sih tentang kesehatan? Anda harus paham dulu tentang kesehatan apa. Caranya orang bimbingan konsultasi seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Karena sudah paham, bikin aplikasi itu enak, menyesuaikan dengan kebutuhan tadi. Ini luasnya informatika. Tangkap ya. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah menggambar tadi loh, menentukan objek-objek apa saja sih yang terlibat nanti dalam sistem yang kita buat. Ya ini kelas-kelasnya. Saya tangkap ya. Gambarnya seperti apa? Notasi-notasinya seperti apa? Interaksinya seperti apa? Kalau kita bisa menggambar itu, orang berikutnya programmer menjajah itu, membuat sistem itu tinggal baca itu aja. Bisa ya, tangkap ya. Tinggal membaca itu tadi. Ya, jadi berikutnya nanti ada tahap berikutnya adalah tester gitu ya. Tester itu penguji ya. Menguji sistem yang dikembangkan oleh programmer. Uji ya keamanannya, validasinya, verifikasinya benar enggak gitu ya. Kalau sudah diuji lolos, masuk tahap berikutnya, masuk ke tahap install, diserahkan kepada klien, digunakan untuk masyarakat luas, siap dipakai. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa tangkap ya, Mas Mbak ya. Jadi inilah tinggal di anu aja dulu. Belum fokus ke ini ya, nanti tinggal ambil contoh yang sequence diagram yang sudah ada, kita bikin kelas diagram, sekaligus bikin codingnya ya. Nah, codingnya saya pakai nanti PHP ya. Jadi codingnya, jadi nanti sudah dari kelas diagram, bagaimana kita mau mengcoding di dalam, nah itu. Jadi mungkin 2-3 kali pertemuan lagi pas dengan ini ya. Cuma di coding itu kan saya tidak jadikan tugas ya. Anda tugasnya sampai ini aja kan ya. Yang saya maksud tadi coding ada nomor 9 itu adalah antarmuka ya. Antarmuka kemudian aplikasi. Nah, disitulah kita melakukan coding kan ya. Terapannya ke dalam sistem. Bagaimana sih nanti turunkan ke dalam sistem. Nah, tugasmu cuma bikin sampai ini saja. Mudah-mudahan ngerti ya. Karena ini penting banget loh, skripsi itu, aduh, mahasiswa itu saya ingin mau diapain, ini mahasiswa kok gak ngerti ya. Kemudian ngerti ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.